Saudara-saudara, pada hari ini tanggal 31 Desember 2025. Artinya kita sedang berada pada penghujung tahun 2025 dan mempersiapkan diri melangkah menuju tahun 2026. Untuk menyelesaikan tahun 2025 dengan tepat dan benar, maka tepatlah apa yang selama tahun 2025 kita semua hadapi, teristimewa tentang Indonesia yang selama ini beta bicarakan. Beta akan tutup dengan Indonesia itu sendiri untuk menjadi maklum bagi semua orang Indonesia, teristimewa kepada pemerintah Indonesia untuk tahu dan mengerti dengan tepat dan jelas tentang apa sesungguhnya itu Indonesia. Dan marilah kita dengar bersama tentang apa itu Indonesia. Abaikan. Suatu soal irasionalisme memang, tetapi jangan disia-siakan. Tuan Ketua yang terhormat, saya berpendapat manal kita yang berunding di meja bundar ini dengan sungguh-sungguh mau mencari penyelesaian dalam soal Indonesia yang akan berakhir dengan penyerahan kedaulatan yang penuh dan nyata dan tidak bersyarat, maka kita harus memusatkan minat kita kepada kepentingan masa datang daripada bangsa kedua belah pihak. Adalah Indonesia sudah merdeka. Republik Indonesia Serikat telah berdiri, diperlengkapi dengan kedaulatan yang penuh dan nyata. Ini adalah suatu tuntutan psikologi massa yang tak boleh kita abaikan. Suatu soal irasionalisme memang, tetapi jangan disia-siakan. Tuan Ketua yang terhormat, saya berpendapat manal kita yang berunding di meja bundar ini dengan sungguh-sungguh mau mencari penyelesaian dalam soal Indonesia yang akan berakhir dengan penyerahan kedaulatan yang penuh dan nyata dan tidak bersyarat, maka kita harus memusatkan minat kita kepada kepentingan masa datang daripada bangsa kedua belah pihak. Adalah Indonesia sudah merdeka. Republik Indonesia Serikat telah berdiri, diperlengkapi dengan kedaulatan yang penuh dan nyata. Ini adalah suatu tuntutan psikologi massa yang tak boleh kita abaikan. Suatu soal irasionalisme memang, tetapi jangan disia-siakan. Tuan Ketua yang terhormat, saya berpendapat manal kita yang berunding di meja bundar ini dengan sungguh-sungguh mau mencari penyelesaian dalam soal Indonesia yang akan berakhir dengan penyerahan kedaulatan yang penuh dan nyata dan tidak bersyarat, maka kita harus memusatkan minat kita kepada kepentingan masa datang daripada bangsa kedua belah pihak. Republik Indonesia Serikat memperoleh kemerdekaan dan kedaulatannya sebagaimana yang dijelaskan oleh Dr. Randus Muhammad Hatta selaku Perdana Menteri Negara RIS pada tanggal 27 Desember 1949 di Amsterdam, Belanda di Jakarta. Selama ini, nama Dr. Randus Muhammad Hatta yang dielu-elukan sebagai Wakil Presiden sebenarnya itu berawal dari apa yang dibacakannya pada hari ini tanggal 27 Desember 1949 di Amsterdam. Beliau adalah Perdana Menteri dari negara Republik Indonesia Serikat yang terdiri dari 7 negara bagian dan 9 daerah otonomi. Bersama-sama dengan Paduka Tuan Yang Mulia Sultan Hamid II dari Kalimantan membubuhkan tanda tangan untuk penyerahan kedaulatan negara Republik Indonesia Serikat
bersama dengan pemerintah Belanda yang disaksikan oleh UNSI pada tanggal 27 Desember 1949 di Amsterdam, Belanda dan Jakarta. Jadi, kalau bukan tanggal 27 Desember 1949 di Amsterdam, Belanda dan Jakarta dalam membubuhkan tanda tangannya untuk penyerahan kemerdekaan dan kedaulatan negara Republik Indonesia Serikat, maka segala tanggal apapun yang kalian gunakan untuk Indonesia itu salah semuanya, tipu semuanya, bohong semuanya, palsu semuanya, dan ilegal semuanya. Untuk itu, kepada pemerintah Indonesia, kalau engkau sengaja melarikan diri dari pernyataan konkret, nyata dan jelas di mata dunia ini pernyataan nyata di mata dunia, bahwa Republik Indonesia Serikat adalah negara merdeka dan berdaulat sesuai yang ditetapkan berdasarkan 9 perjanjian penting internasional. Nah, apabila kalian melangkah meninggalkan itu, maka terjerumuslah kalian semua ke dalam 8 hal penting yang membuktikan bahwa Indonesia alias negara itu benar-benar adalah negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kedaulatan atau negara double standar. Dan pemerintahnya adalah pengkhianat PBB. Kalau membilang RI dan NKRI itu negara merdeka dan berdaulat. Untuk itu, tepatlah dan benarlah pada hari ini, tanggal 31 Desember 2025, beta harus menyatakan ini dengan terus terang kepada semua rakyat atau seluruh rakyat dan semua anggota pemerintah Indonesia untuk tahu dan mengerti bahwa kalau berbicara mengenai Indonesia, itulah Republik Indonesia Serikat. Di luar itu, palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kedaulatan atau negara double standar. Kemudian sejarah serta dokumentasi. Kemudian beta akan tunjukkan lagi satu yang penting buat saudara dengar, inilah dia. Dokumentasi internasional. Namun masih ada saja orang-orang yang dokumentasi internasional. Namun masih ada saja orang-orang yang berkomentar tanpa akal, tanpa logika, dan tanpa kemampuan membaca bukti. Pertanyaan terbesar bagi kita adalah, sudah sedalam apa kerusakan sistem pendidikan di negara ciptaan penjajah Indonesia sampai rakyatnya tidak lagi mampu membedakan fakta sejarah dan manipulasi kolonial yang ditanamkan melalui kurikulum selama puluhan tahun. Karena itu saya jelaskan lagi secara singkat dan padat, kata Indonesia bukan nama asli, bukan identitas bangsa, bukan warisan leluhur, dan bukan nama yang lahir dari masyarakat Nusantara. Kata itu berasal dari bahasa Latin Yunani, Indos, Hindu, dan Nesos, pulau-pulau, artinya pulau-pulau Hindu. Nama ini diciptakan oleh ilmuwan Inggris dan kemudian dipakai oleh penjajah Inggris, Belanda, dan Perancis untuk memetakan batas-batas wilayah jajahan mereka, menentukan mana wilayah koloni Inggris, mana koloni Belanda, mana pengaruh Perancis. Bahkan pada awalnya nama itu tidak digunakan oleh masyarakat lokal, itu adalah label geografis kolonial, bukan identitas bangsa. Jadi ketika orang-orang berkata dengan sombong bahwa Indonesia adalah identitas asli, itu menunjukkan betapa buruknya pendidikan yang mereka terima. Mereka tidak pernah diajarkan bahwa nama itu adalah produk imperialisme, bukan hasil musyawarah bangsa-bangsa Nusantara. Dan inilah akar dari seluruh manipulasi, bangsa penjajah yang memberi nama, bangsa penjajah yang membuat peta, bangsa penjajah yang menggabungkan ratusan bangsa merdeka ke dalam satu entitas. Lalu generasi sekarang disuruh percaya bahwa semua itu alami dan sejak dulu begitu. Semoga penjelasan singkat ini membuka sedikit ruang berpikir bagi mereka yang masih mampu berpikir. Jika tidak, itu hanya bukti bahwa kurikulum kolonial telah berhasil mencabut akal sehat dari jutaan manusia. Penjelasan kedua, mitos Sumpah Pemuda 1998. Banyak yang tidak pernah menggunakan logika ketika membicarakan Sumpah Pemuda 1928. Mereka menerima cerita itu bulat-bulat tanpa bertanya bagaimana mungkin pada masa ketika tidak ada transportasi umum modern, tidak ada telepon genggam, tidak ada radio massal, tidak ada jaringan komunikasi antar wilayah, para pemuda dari seluruh Nusantara tiba-tiba bisa berkumpul di Jakarta untuk bersumpah bersama.
Tahun 1928, perjalanan dari Aceh ke Jawa saja memerlukan waktu berminggu-minggu dan penuh risiko karena setiap pelabuhan, stasiun, kota, dan jalan dijaga ketat oleh polisi dan tentara Belanda. Apalagi wilayah-wilayah lain seperti Maluku, Sulawesi, Kalimantan, Papua yang jarak dan kolonisasinya jauh lebih berat. Selain itu, pada tahun 1970-an, Indonesia belum ada sebagai negara. Nama itu hanyalah sebutan geografis kolonial yang dipakai oleh Belanda dan Inggris dalam arsip mereka. Jadi bagaimana mungkin para pemuda Indonesia bisa datang bersumpah, sementara identitas negara Indonesia belum lahir, belum diakui, belum dibentuk, dan bahkan belum pernah menjadi gagasan bersama masyarakat lokal? Cerita resmi tentang Sumpah Pemuda hanyalah rekayasa kolonial yang kemudian dipoles menjadi propaganda negara ciptaan penjajah Indonesia untuk menciptakan ilusi bahwa seluruh bangsa Nusantara pernah bersatu secara sukarela. Secara logis, historis, dan politis, peristiwa itu tidak berdiri di atas realitas, tetapi di atas narasi yang dibuat belakangan demi memperkuat legitimasi sebuah negara yang lahir dari penaklukan, bukan dari kesepakatan bangsa-bangsa. Penjelasan ketiga, asal-usul burung Garuda, simbol Hindu yang dipaksakan menjadi lambang negara. Satu lagi fakta yang jarang sekali dipahami karena kurikulum kolonial tidak pernah mengajarkannya, burung Garuda yang dipakai sebagai lambang negara ciptaan penjajah Indonesia bukan simbol asli Nusantara, bukan simbol Islam, bukan simbol budaya Melayu, bukan simbol bangsa Aceh, dan bukan simbol masyarakat manapun di kepulauan ini. Garuda adalah makhluk setengah dewa dalam tradisi Hindu India, dikenal sebagai kendaraan, vahana, Dewa Wisnu. Dalam keyakinan Hindu kuno, Garuda dianggap memiliki kekuatan supranatural, bertugas membawa Dewa Wisnu melintasi alam semesta. Ia dipuja dan disembah dalam banyak kebudayaan India sebagai makhluk sakti, bukan sebagai simbol kenegaraan. Lalu bagaimana mungkin masyarakat Muslim, apalagi wilayah seperti Aceh yang memegang teguh tauhid, tiba-tiba dipaksa menerima simbol setengah dewa Hindu India sebagai lambang negara? Secara logika dan sejarah, ini tidak masuk akal. Tidak mungkin bangsa yang mayoritas Muslim dengan sejarah panjang kerajaan Islam seperti Aceh, Demak, Patani, Perlak, Ternate, Tidore, Makassar, dan Banjar tiba-tiba memilih simbol keagamaan dari luar, apalagi simbol yang bertentangan dengan ajaran tauhid. Jawabannya sederhana, itu bukan pilihan rakyat. Itu adalah desain rezim kolonial yang ingin membangun identitas baru di atas kepercayaan campuran, bukan identitas bangsa-bangsa Nusantara. Garuda dipilih karena ia sudah digunakan sebagai simbol kekuasaan Hindu Jawa masa Majapahit, kerajaan yang kemudian dipropagandakan sebagai nenek moyang Indonesia untuk menutupi sejarah ratusan bangsa merdeka lainnya. Jadi penggunaan burung Garuda sebagai lambang negara bukanlah keputusan budaya, bukan tradisi Nusantara, dan bukan identitas asli siapapun. Itu adalah simbol Hindu India yang dipaksakan untuk menyatukan berbagai bangsa di bawah satu narasi, tanpa menghormati agama, sejarah, ataupun identitas asli masing-masing bangsa. Penjelasan keempat, Hukum Dasar Indonesia. Bukan hasil musyawarah bangsa, tetapi warisan Belanda. Banyak orang tidak paham atau tidak mahu paham bahwa hukum dasar Indonesia dalam menyelesaikan sengketa pidana maupun perdata bukanlah hasil musyawarah para cendekiawan Nusantara, bukan pula hasil kebijaksanaan bangsa-bangsa yang ada. Sistem hukumnya adalah warisan Belanda murni diteruskan hampir tanpa perubahan setelah 1945. KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, adalah terjemahan dari Wetboek van Strafrecht buatan kolonial Belanda. KUH Perdata adalah turunan langsung dari Burgerlijk Wetboek. Begitu pula KUHD dan KUHAP. Semuanya adalah produk penjajah, bukan hasil pemikiran bangsa. Jadi bagaimana mungkin negara yang mengaku merdeka masih memakai hukum penjajah sebagai tulang punggung keadilan? Ini membuktikan bahwa negara ciptaan penjajah Indonesia tidak lahir dari musyawarah bangsa-bangsa, tetapi dari warisan sistem kolonial yang dipertahankan untuk melanjutkan struktur kekuasaan lama. Penjelasan kelima, Rapat Meja Bundar, Perjanjian para elit pro-Belanda. Rapat Meja Bundar, RMB, yang sering diagungkan sebagai momen pengakuan kedaulatan, sebenarnya hanya dihadiri oleh segelintir elit yang pro-Belanda dan memiliki kepentingan politik serta ekonomi tertentu.
Dalam rapat itu, para wakil Indonesia bersetuju membayar Belanda, negara yang telah memperbudak, membunuh, memeras, dan menjajah bangsa-bangsa di Nusantara selama ratusan tahun. Dan ironisnya, keputusan yang menentukan nasib ratusan suku bangsa dibuat oleh segelintir individu, tanpa mandat rakyat, tanpa referendum, tanpa konsultasi bangsa-bangsa merdeka seperti Aceh, Maluku, Sulawesi, Riau, Kalimantan, Papua, dan lainnya. Apa ini logis? Tentu tidak. Bagaimana mungkin wilayah-wilayah merdeka dipaksa tunduk hanya kerana beberapa orang elit setuju atas nama mereka? Masih belum faham juga ya? Capek deh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jelas, ya, kepada pemerintah Indonesia dan cendekiawan di seluruh Indonesia yang sempat melihat dan mendengar pembicaraan beta hari ini, maka tidak dapat lagi disangkali, tidak bisa lagi disangkali, ya, karena semua yang beta sampaikan itu adalah kebenaran. Dan semua yang selama ini kita temukan dari orang-orang yang menamakan dirinya pemerintah Indonesia adalah bohong, tipu, dan omong kosong semuanya. Kebenaran akan muncul. Saudara mau lari kemana, saudara mau sembunyi kemana, kebenaran akan mengejar saudara sampai tunduk dan harus mengakui kebenaran itu. Ya, saudara mau tuju jago, saudara punya senjata atau nuklir dan segala macam, tetapi kebenaran akan mengejar engkau. Bukalah mata kalian dan melihat kepada Iran dan Rusia yang begitu jago dalam memperlihatkan kebolehannya menentang Israel dan Ukraina. Apa yang jadi sekarang? Kasihan amat. Rumah-rumah purbakala yang bagus-bagus hancur lebur semuanya. Ya. Untuk itu beta berpesan kepada pemerintah Indonesia, katong ini bisa berperang. Tapi akibat dari perkataanku ini lebih ganas dari bom atom yang jatuh di Hiroshima. Ya, lihat, sudah mulai lihat contoh toh. Dr. Radenus Muhammad Hatta pada tanggal 27 Desember 1949 di Amsterdam berdiri membela mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia Serikat. Walaupun seperti yang dikatakan oleh saudara kita ini, itu adalah termasuk golongan orang-orang pro Belanda yang tidak mendapat mandat dari rakyat Nusantara atau rakyat seluruhnya. Tapi sudah terjadi. Nah, yang lucunya Republik Indonesia Serikat dibubarkan oleh Soekarno pada tanggal 15 Februari 1950 dan terus berlanjut sampai dengan tanggal 21 April 1950, negara Indonesia Timur pun ikut dibubarkan. Ya, jadi segala pembicaraan kita dari tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan hari ini, kalau berbicara mengenai Indonesia, semuanya hampa. Ini kalau di muka pengadilan internasional paling bagus, sedap sekali. Berbicara mengenai Indonesia berarti berbicara mengenai kehampaan. Selebihnya dusta, bohong, dan sejuta kejahatan. Pemerintah Indonesia berbicara mengenai Indonesia berarti terlibat semuanya dalam konsep sejuta kejahatan. Tipu daya, omong kosong, putar balik fakta hukum dan sejarah, penipuan, kebohongan, semuanya berlaku. Ya, di Indonesia tidak ada kebenaran, sedikit pun tidak ada di Indonesia. Indonesia itu hanya terdapat tipu daya dan kebohongan dan bersalah sepanjang waktu. Salah, Soekarno sampai mati itu tipu, bohong, dan salah sampai mati. Soeharto sampai mati itu tipu, bohong, dan salah sampai mati. Semua yang ada di Indonesia itu tersimbol kepada presidennya. Kalian akan sampai mati dalam salah. Saudara kita yang barusan berbicara mengenai Indonesia dengan faktor-faktor hukum dan sejarah, saudara tidak ada seorang pun yang bisa bantah. Para ahli hukum dan sejarah itu harus malu mendengar pernyataan saudara kita tadi. Ya, malu. Kalau beta jadi profesor doktor Indonesia, sebagai profesor doktor hukum atau sejarah, beta bunuh diri, minum racun. Ternyata penipu semuanya, pembohong semuanya. Tidak tahu sejarah tapi ngomong sejarah. Tidak tahu hukum tapi ngomong hukum. Lalu berbangga dengan hukum. Itu hukum Belanda yang diadopsi. Ya.
Tidak ada perembukan. Berulang kali beta sudah bilang ini hukum palsu. KUHP itu palsu, Undang-Undang 45 itu palsu. Segala yang menyangkut Indonesia itu palsu semuanya. Tidak pernah ada perembukan dalam semua urusan menyangkut Indonesia itu. Hanya Jawa toh. Ya, semuanya Jawa. Fadlizon muncul yang membentuk sejarah. Jawa toh. Lalu sekarang karena sudah dapat pukulan dari Badan Pertahanan Kelautan Bumi Selatan, Fadlizon mulai mencoba mencari 129 atau 150 orang untuk dari mana-mana untuk bicara sejarah. Tapi siapa yang tahu sejarah? Sejarah Indonesia itu apa? Apa sebenarnya itu Indonesia? Ya, saudara-saudara nih, pemerintah Indonesia benar-benar pemerintah penipu dan pembohong. Kalau Anda mengatakan bahwa Indonesia itu merdeka pada tanggal 17 Agustus seperti yang sudah beta katakan pada tanggal 27 kemarin. Ya. Kalau ada seorang anggota pemerintah Indonesia termasuk presiden sekalipun, kalau Presiden Prabowo sempat katakan bahwa Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 45, maka Presiden Prabowo itu presiden bodoh, tolol. Ya, tidak laku, itu presiden itu tidak laku, mesti tendang, buang dia. Karena nanti dengan perkataannya itu membuat semua orang ikut membicarakan sama dengan apa yang dikatakannya. Kalau ada satu jenderal, kalau Mahkamah Agung, kalau ada profesor-profesor yang bicara bahwa Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 45, itu manusia-manusia kerbau, bodoh, penipu, pembohong. Ya, tidak benar. Indonesia tidak merdeka pada tanggal 17 Agustus 45. Ya, kemerdekaannya itu pada tanggal 27 Desember 49. Sekalipun seperti yang dikatakan oleh saudara kita tadi adalah merupakan kong kali kong dari orang-orang yang dipilih oleh Belanda atau termakan dengan Belanda untuk bekerja sama tapi persoalannya bukan masalah kong kali kong, persoalannya Indonesia sudah merdeka. Indonesia sudah merdeka pada tanggal 27 Desember 49. Jadi sekalipun ada salah, tapi buat beta sudah betul, kelar. Sayangnya 50 hari setelah penyerahan kedaulatan itu Soekarno bubarkannya. Nah, titik persoalan sekarang bukan persoalan penyerahan kedaulatan, persoalan sekarang yang dibubarkan. Ya. Indonesia tidak ada. Lalu sekarang kau bicara Indonesia apa? Orang pintar siapapun di Indonesia tidak bisa ya, terlarang keras untuk berbicara Indonesia. Kalau Anda berbicara Indonesia itu menyangkut 17 Agustus 45 di Jakarta atau RI dan NKRI. Anda penipu, Anda pembohong. Profesor Doktor konyol. Ya. Jenderal-jenderal konyol, Mahkamah Agung konyol, Mahkamah Konstitusi konyol, ya, Jaksa Agung konyol. Kepada gubernur-gubernur, kepada kapolda-kapolda, pangdam-pangdam di mana-mana, ya. Kepada jaksa-jaksa dan advokat-advokat di mana-mana yang selama ini berbicara mengenai makna separatis, kamu semua manusia konyol, bodoh, kerbau kalian semuanya. Di mana hari Indonesia merdeka? Kapan Indonesia merdeka? Semuanya sudah dibubarkan oleh Soekarno. Semua sudah dibubarkan, tidak ada lagi. Untuk itu, melalui kesempatan ini, beta ingin mengingatkan kepada semua saudara bahwa tidak ada lagi Indonesia selain dari negara palsu, ilegal, dan unconstitusional serta skandal kedaulatan atau negara double standar. Dan sekarang ini beta mengucapkan kalian semua punya selamat. Ya. Dan sekarang ini beta ucapkan kalian semua punya selamat tahun baru. Semoga dengan penjelasan beta hari ini membawa berkat, membawa keuntungan kepada kita semua di tahun depan untuk menyelidiki kembali kepada Profesor Dr. Mahfud MD, kepada Profesor Dr. Isa Mahendra, kepada Profesor Dr. Hikmahanto, kepada Profesor Dr. Ibu Kodir Hakundini, ya, kepada juga mantan Admiral Soleman Ponto, dan ada banyak profesor, kepada Profesor Dr. Ansar Gonggong. Ya, perhatikanlah bahwa Indonesia alias RI dan NKRI bukan negara merdeka dan berdaulat, sekali-kali tidak. Itu negara palsu, ilegal, unconstitusional serta skandal kedaulatan atau negara double standar. Semoga dengan tahun 2026 ini Anda sekalian harus jujur untuk membicarakan hal ini. Kalau kalian tidak jujur, kerusakan akan melanda kalian semuanya. Ya.
Untuk itu, beta sudah bilang, kalau lihat perang di Iran dengan Rusia sekarang ini, lihat kehancurannya luar biasa. Tapi kalau dibanding dengan kehancuran yang dialami oleh Jakarta dan di tempat-tempat lain, lebih hebat kerusakan Indonesia kalau dibanding dengan di Ukraina dengan Iran. Habis semua orang, menangis, ya, hancur. Terlebih lagi Presiden Prabowo menolak bantuan luar negeri. Itu lebih konyol lagi. Ini sudah kacau balau. Indonesia ini negara kacau balau, benar-benar negara Konoha, benar-benar ini negara Konoha. Ya, kacau balau. Indonesia adalah negara kacau balau. Ini Babel kedua yang jadi sekarang mengganti Indonesia. Untuk itu cepat sadar. Menutup tahun ini, beta ingatkan pemerintah Indonesia, cepat sadar, kembali kepada kebenaran dan berharap kepada Tuhan. Ya, berusaha bertemu dengan Badan Pertahanan Kedaulatan Republik Indonesia Selatan untuk membicarakan hal ini. Kalau tidak, Indonesia mengalami kehancuran, double kehancuran. Ya, dari beta. Bung Anies Wirinusa, pemimpin tertinggi dari Badan Pertahanan Kedaulatan Republik Indonesia Selatan. Dan terimalah salam kebangsaan kami. Mena Muria. God bless RMS.